kita telah sampai pada fase yang berikutnya, yaitu ketika Jacob wrestles with God. Kita melihat bahwa akhirnya Yakub dia bergulat dengan Tuhan, bergumul. Kenapa? Kok dia sampai harus bergumul dengan Tuhan? Yuk kita kita lihat background ceritanya. Masih ingat nggak ya, 20 tahun yang lalu, itu kan sebenarnya Yakub itu meninggalkan Esau dalam keadaan marah. Pernah bayangkan seorang yang meninggalkan kakaknya selama 20 tahun dan kakaknya itu mau bunuh dia. Jadi dia sangat ketakutan. Dia dia bermusuhan dengan Laban, dia udah selesaikan, tapi waktu dia kembali ke tempat asalnya, dia harus bertemu dengan Esau. Ini menjadi pergumulan tersendiri. Dan pada waktu itu dia benar-benar pikirannya dia ini konflik yang sulit gitu ya. Dan dia sedang mengatur strategi. Kira-kira strategi yang mana? Karena dia harus disadari bahwa Esau pastinya mungkin masih parah sama dia karena yang direbut dia hak kesulungan loh. Nggak main-main, berkat yang terbaik, berkat keluarga, otoritas keluarga itu direbut dari kehidupan Esau. Dan Yakub sekarang hendak kembali. Makanya dia lagi atur strategi. Dan kita lihat, Yakub dia juga mengatur strategi. Strategi yang pertama, dia mengirim utusan untuk bernegosiasi. Jadi sebelum dia datang, sebelum dia pulang, dia kirim utusan itu. Dan pada waktu itu, utusannya berkata bahwa Esau akan ke sini juga. Dia akan menemui engkau. Jadi dia udah disampaikan bahwa Yakub ingin ketemu Esau, dia kirim utusan, nggak berani datang sendiri karena dia takut, jangan-jangan masih marah dan dia akan dibunuh langsung. Tapi dia dengar bahwa utusan ini mengatakan bahwa Esau akan datang dengan 400 orang. Tambah sesak napas dia. Takutlah Yakub dan merasa sesak hati dan di paginya orang-orang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, untanya menjadi dua pasukan. Dia atur strategi lagi. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan luput. Jadi dia atur strategi lagi. Dia hitung-hitung resikonya. Dan kemudian strategi yang kedua, dia berdoa. Setelah dia ngatur strategi, baru dia doa. Berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta anak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi dia mengingatkan, Tuhan ini kamu yang nyuruh loh, engkau yang suruh aku untuk pulang, kembali ke tempat keluargaku. Dan dia percaya akan terjadi rekonsiliasi karena Tuhan akan menyertai dia. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku telah membawa hanya tongkatku ini waktu menyeberangi sungai Yordan ini. Dia masih ingat, dia nggak bawa apa-apa. Dia lari dengan ketakutan. Tapi sekarang dia sudah punya dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku sangat takut kepadanya. Karena dia sudah melukai. Dia butuh forgiveness. Dia sudah melukai. Dia sudah betray dari Esau. Jangan-jangan dia datang membunuh aku dan ibu-ibu dengan anaknya. Karena dia bawa anak-anaknya semua kan, 12 orang itu tambah Dina dan semua istrinya. Dan kemudian, setelah berdoa, Yakub punya strategi juga. Dia mengirim persembahan dan upeti kepada Esau. Hebat ya. Dia bermalam di sana waktu itu, kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya, suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ya ini apa? Nggak main-main persembahannya. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. Bayangin 1:10 jantan dan betinanya dia kirim gitu ya. Pasti dia melihat bahwa oke, dengan ternak itu akan menghasilkan ternak yang banyak. 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahnya kan semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri dan dia berkata pada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak di antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Dia sudah mengatur strategi sedemikian rupa saking takutnya dia kepada Esau. Tapi di situ dia mungkin saya mengatakan di situ dia sudah melakukan segala sesuatu. Dan dia sudah memikirkan segala resiko yang harus dia ambil. Tapi satu hal, lepas dari semuanya itu, ada suatu peristiwa sebelum dia benar-benar ketemu dengan Esau. Dia sudah mengatur segala strateginya. Tapi akhirnya dia bergumul dengan Tuhan. Ini yang kita kenal. Di mana Yakub pada waktu itu, Kejadian pasal 32 ayat 2.
pada malam itu Yakub bangun dan dia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu dia menyeberangkan mereka, dia menyeberangkan juga segala miliknya, diseberangin dulu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Disinilah dia bergulat dengan seorang laki-laki. Dia udah kirim semuanya ke seberang, tapi dia masih benar-benar meluangkan waktu. Dia udah capek. Dalam kehidupannya dia struggle with a lot of things. Dia lari dari Esau. Dia bertengkar dengan pamannya sendiri. Dia menipu sana-sini. Dan saat ini dia harus menghadapi Esau dalam segala kemarahannya. Potensi dia akan dibunuh. Kemudian dia bertemu dengan seorang dan dia bergulat. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi Yakub tahu. Dia mengatakan, aku nggak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Disitulah dia tahu bahwa dia sedang bergumul, dia sedang bergulat dengan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Kita bisa melihat di sini suatu gambaran. Dia katakan, aku pegang kau, I will not let you go until you bless me. Dia meminta dengan penuh ketakutan pada waktu itu dia akan berjumpa dengan Esau. Jangan pergi sampai engkau memberkati aku. Dan ketika dia tanya siapa namamu, Yakub. Nama bukan lagi Yakub, tapi disitulah engkau menjadi Israel. Kemudian bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, sahutnya. Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Dia tahu itu ada Tuhan. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Di sini kita belajar sesuatu dari kehidupan Yakub. Dia sudah struggle dengan berbagai macam problem di dalam kehidupannya. Dia sudah struggle, tapi di situ kita belajar bahwa stop struggle with your problem, start wrestle with God. I don't know, buat Anda yang mendengarkan Bible Study hari ini, mungkin kau sudah melihat begitu banyak cara, engkau sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatasi setiap problem di dalam kehidupanmu. Dan hari ini perkataan yang sama Tuhan katakan, stop struggle with your problem, start wrestle with God. Mulai untuk engkau bergulat dengan Tuhan. Tuhan, aku nggak akan membiarkan engkau, jangan tinggalkan engkau sampai aku menemukan engkau, sampai engkau berkati Tuhan. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, dan ketika dia melewati Peniel, Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi paha Yakub dan otot pangkal pahanya. Peniel adalah tempat di mana seorang Yakub, yang artinya pemegang tumit, yang adalah penipu, the deceiving heel catcher, become Israel. Apa arti nama Israel? A prince of God. Di sini kita bisa melihat, yes, waktu Daud bergulat dengan Tuhan, kakinya dibuat pincang. Tapi disitulah kita bisa melihat saat Yakub mengalami kepincangan di pangkal paha, di sendi pangkal pahanya. Disitulah Tuhan memakai Yakub. So Jacob used by God through the brokenness. Saya percaya di sini, di mata manusia pada waktu itu dia melihat, orang dunia melihat kaki dari Yakub ini pincang. Tapi disitulah Tuhan merubah destininya dari seorang penipu menjadi seorang Israel, the prince of God. Saya lihat di sini begitu banyak para pemimpin, begitu banyak orang sadar akan panggilannya, sadar akan talentanya. Dia punya kehebatan demi kehebatan, strategi demi strategi, tapi dia punya masalah dengan karakter. Dan itulah Yakub. Sejak awal dia memiliki masalah yang besar, tidak peduli apa yang dia lakukan, dimanapun dia pergi, dia bisa mengatur segala-galanya, dia bisa memanipulasi setiap keadaan, dia bisa mengubah hati ibunya jadi sayang sama dia, mengambil hak kesulungan saudaranya dengan cara yang cukup unik, kemudian menjungkir balikkan rumah tangga dari Ishak. Dia bisa melihat bahwa terjadi competition dan dia
bisa punya dampak terhadap rumah tangga Laban gitu ya. Dia memanipulasi Laban. Seiring dengan waktu, dia bisa mengumpulkan harta yang begitu besar. Dan dia dari kehidupannya lahir 12 bangsa Israel. Dia kaya, kuat, berpengaruh, dan diberkati dengan keluarga yang besar. Yakub melakukan semuanya itu dengan caranya sendiri. Tapi disitulah Tuhan turun tangan ketika dia bergulat dengan Tuhan, mematahkan, dibuat broken. Disitulah Yakub bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan Tuhan akan memakainya menjadi berkat begitu banyak bangsa. Karena destiny sudah berubah. Kalau dia dulu lakukan semuanya untuk mencari keuntungan sendiri. Tapi mulai saat itu, Yakub berubah namanya menjadi Israel di saat hatinya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam proses brokenness, Daud, Yakub, penangkap tumit yang penipu menjadi bangsa Israel, pangeran Tuhan. Dalam proses brokenness, Yakub, seorang penangkap tumit, seorang penipu, berubah menjadi Israel, pangeran Tuhan, yang bertujuan untuk melayani Tuhan daripada melayani kepentingan dirinya sendiri. Seringkali kita akan mengalami proses brokenness untuk Tuhan bisa pakai kita lebih lagi. Mungkin secara natural talent, kemampuan kita luar biasa. Tapi di situ kita lihat bahwa karakter kita adalah sesuatu yang kita persembahkan kembali kepada Tuhan. So, setiap kali kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan, ingatlah bahwa Anda dipersiapkan Tuhan. Apa yang kau ada saat ini dibuat broken oleh Tuhan, dibuat hancur, sehingga kita bisa tahu bahwa engkau akan dipakai untuk suatu kapasitas yang lebih besar lagi, sehingga engkau bisa memimpin dengan lebih baik lagi. Kita bisa melihat di sini, arti kata peniel itu adalah face of God. Ingat di awal, ketika Yakub lari dari Esau, tempat pertama yang dia singgahi adalah Betel, adalah rumah Tuhan. Tapi ketika dia bergulat dengan Tuhan, dia bertemu dengan Peniel. Artinya apa? Face of God. Sama seperti kita, mungkin kita sudah terbiasa dengan rumah Tuhan, kita biasa dengan ritual-ritual agamawi, kita melakukan, kita beribadah, kita mengalami semuanya itu. Pertanyaannya, jangan berhenti sampai di Betel. Alami yang namanya Peniel, di mana engkau menemukan wajah Tuhan. Apa sih artinya wajah Tuhan itu? Saya lihat dari Mazmur pasal 73. Di sini penulis Asaf, dia mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingin di bumi. Ketika engkau melihat wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa segala kekayaan, keterpikiran kita dengan hal-hal yang duniawi, segala posisi, segala apapun yang kita anggap penting, itu tidak ada lagi yang dapat menandingi. Sampai suatu titik ketika kita melihat wajah Tuhan, selain engkau, tidak ada yang kuingin. You are enough, God. Itu yang dikatakan dengan the face of God. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, apa yang aku miliki boleh habis lenyap, tapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dan meninggalkan kau. Tapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya aku menceritakan segala pekerjaannya. Remember, but your talent is God's gift to you, but your character is your gift to present back to God. Selain Dia, jangan ada yang mengisi kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita distracted dengan begitu banyak, kita struggles dengan problem kita. Stop struggling with the problem, start wrestle with God, sampai engkau menemukan wajah dari Tuhan. Dan ketika ini beres, ketika Daud, dia bergulat dan dia menang, dan dia menemukan wajah Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, segala sesuatu nggak ada artinya. Aku surrender, aku serahkan semuanya. Disitulah kita bisa melihat Tuhan menjawab doa. Jacob make peace with Esau. Nah, kalau Anda lihat di peta, Esau berjalan dari Edom. Kita lihat rutenya, mereka ketemu di Sukot di sana ya, di Yabok River, di sungai Yabok. Kemudian Yakub punya rute tersendiri. Tapi di situ kita lihat, dari jauh Esau berlari mendapatkannya.
didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Dengan segala persoalannya, Yakub datang dengan penuh ketakutan. Tapi yang Tuhan minta dalam kehidupannya, dia bergulat dengan Tuhan sampai menemukan wajah Tuhan. Sehingga dia bisa menerima meaning di mata manusia. Dia cacat pangkal pahanya. Tapi disitulah dia kembali ke rumahnya, ke tanah nenek moyangnya dengan suatu destiny yang baru. Bahwa segala yang dia miliki, dia nggak pakai untuk dirinya sendiri, tapi dia pakai untuk Tuhan. Dan disitulah Tuhan pulihkan hubungannya dengan Esau, reconciliation. Dan kita bisa melihat Esau melayangkan pandangannya. Dan dia melihat semua harta dan orang yang ada bersama dengan Yakub. Dan kemudian dia sama-sama bersujud. Kita bisa melihat di sana. Ayat 33, dalam perjalanannya dari Padam Aram, sampailah Yakub selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu dia berkemah di sana. Kemudian dibelinya dari anak-anak Henor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat dia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Lalu dia mendirikan mezbah di situ, dan dia menamainya Allah Israel, ialah Allah. Yakub kembali bertemu dengan Esau. Dan saya teringat akan Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan dengan jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yakub fokus bagaimana dia mengalami rekonsiliasi dengan Esau, tapi Tuhan fokus bagaimana hati Daud berkenan kepada dia. Ketika Tuhan berkenan pada jalan hidup, dia sudah kembali dari distraction, struggle with his own problems, dan kembali untuk mendapatkan wajah Tuhan. Musuh orang itu pun bagi Tuhan itu perkara yang sepele untuk merekonsiliasikan suatu hubungan. Hal yang sama dengan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Efesus 2 ayat 12-13 dia mengatakan, waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kerajaan Israel, tidak mendapat bagian dari ketemuan-ketemuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus mengingatkan bahwa sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 19-20, demikianlah lagi, kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita diingatkan melalui kisah Yakub. Seringkali kita bergumul dari satu masalah ke masalah yang lain. Mungkin hari ini kita sedang lari dari sebuah masalah, kita sedang tidak punya kepastian. Kembalilah ke battle. Masuklah dalam rumah Tuhan. Karena saya percaya di dalam rumah Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Tapi jangan stop sampai di battle. Masuk alami peniel. Cari wajah Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, the things of God, and His truth, kebenarannya. Ketika kita menemukan kebenaran itu, maka segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan akan tambahkan. So once again, trust God's process, and you will see the true progress. God bless you.